Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Di Cerita Alumni Prasmul kali ini, saya sekarang lagi ada di Millenia Headquarter di BSD. Penasaran nggak saya mau ketemu sama siapa? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo, saya Anastasia Munedi, alumni Prasetya Mulia MMBM 31. Saya adalah founder dari Millenia, brand fashion lokal yang memproduksi pakaian pria, wanita, dan anak-anak yang berkualitas. Halo, apa kabar? Sehat. Welcome to Millenia. Baiklah, ini headquarters-nya ya. Iya. Luar biasa nih, saya lagi ada di headquarters-nya Millenia. Oh ya Kak, aku pengen nanya-nanya nih Kak. Kakak kan udah buka Millenia ini ya. Ini udah berapa lama sih Kak? Kita itu Millenia sendiri, kita udah running dari 2015. Nah, mulai tahun lalu kita juga udah mulai produksi dengan brand Millenia gitu. Sebelumnya itu ya aku ada jualan juga, ada beberapa brand lain, tapi mulai fokus ke produksi dan jual brand Millenia itu sendiri di tahun lalu 2021 ya gitu. Aku running ini dengan adekku, jadi mulai dari produksi terus sampai di fulfillment di tempat ini sampai kita delivery itu ya semuanya di sini sih di Millenia Headquarter. Oke, terus ini Millenia ini sendiri bentuknya offline store atau online saja? Oke, kita O2O sih sebetulnya. Ada online store, ada juga offline store. Nanti saya ajak main ya ke toko kita, salah satunya yang di BSD. Boleh, ntar kita mampir ya. Sekarang aku pengen nanya nih Kak, kalau Millenia ini sebenarnya yang dijual tuh apa aja sih? Oke, untuk produk sebetulnya variatif ya kan ya. Ada unisex juga, buat cowok, buat cewek ada. Cuma memang mayoritas itu masih buat wanita. Kita ada di kategori sport and outdoor, itu salah satu yang top hero SKU kita. Lalu juga ada yang office apparel, blues, pants. Lalu untuk daily casual juga kita ada piyama, ada dress. Jadi cukup variatif, jadi kita benar-benar mengedepankan kualitas produk yang nyaman buat daily wear. Kan kalau Millenia itu kan fashion nih ya, sebenarnya kalau fashion itu kan bisa dibilang red ocean gitu. Kenapa kakak memilih bidangnya fashion? Oke, dibilang red ocean ya, yes red ocean. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, fashion itu kan kebutuhan utama ya, dari yang sandang pangan papan. Fashion itu kebutuhan utama yang udah pasti dicari gitu. Dan yang kedua juga dari sisi lifestyle. Orang kan misalnya pakai contohnya deh kayak kaos sama t-shirt gitu. Oh yang mau nunjukin nih eksistensinya dia, kepribadiannya dia. Jadi ya lifestyle itu akan terus ada sih, dan yang pasti demand-nya juga pasti ada. Gimana kita memposisikan kita dan bagaimana kita mau deliver brand kita tuh seperti apa, kualitas produk seperti apa. Jadi sebetulnya peluang dan kesempatannya tuh ada meskipun di tengah-tengah red ocean gitu. Gimana kita memposisikan kita ya serasa ada di blue ocean padahal di red gitu ya. Selama kakak menjalankan bisnis fashion ini, untuk Millenia sendiri tuh ada kompetitornya nggak sih? Ada direct kompetitornya nggak sih Kak? Mungkin kalau kompetitor head to head gitu ya, mungkin aku melihatnya itu nggak sebagai kompetitor sih, tapi lebih ke kolaborator ya. Gimana kita bisa lihat nih kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kita malah collaborate sih, nggak yang jadi persaingan. Kalau aku melihatnya seperti itu. Kompetitor ya ada, misalnya dari sisi yang casual apparels-nya tentunya ada ya kompetitornya, lalu yang dari sisi sport outdoor juga ada. Cuman karena kita lebih mirip kayak Uniqlo yang ada beberapa produk gitu ya, jadi ya head to head langsungnya sih per kategori mungkin ada, tapi secara keseluruhan ya aku nggak ngelihat itu sebagai kompetitor utama sih gitu. Nah terus walaupun itu bukan kompetitor utama gitu ya, tapi gimana cara kakak untuk menampilkan keunggulan dari produknya kakak sendiri? Oke, tentunya di awal aku adakan research dulu ya. Dari sisi pricing, dari sisi bahan. Nah dari situ kita coba olah, kita mau pakai material atau komposisi atau aksesoris yang seperti apa nih yang membuat kita tentunya berbeda dengan existing
existing brand yang udah ada di kategorinya gitu. Dari situ kita lalu petakan sih, kita mau posisikan brand milenial itu sebagai apa dan akan di perceive itu dengan value yang harga yang bagaimana itu kita yang memposisikannya sih. Mungkin kita masih ada di level tengah-tengah sih, middle low lah ya. Oke, berarti ini memang targetingnya sudah cukup jelas ya berarti ya. Ini ngelotok banget nih marketingnya. Kak Anas, selama menjalankan bisnis milenial ini, apa aja sih kesulitan yang Kak Anas hadapi? Oke, di awal-awal itu kesulitannya kita dari sisi cari supplier yang bisa provide produk kita, karena awal kan kita juga ada jual brand-brand lain. Lalu kalau sekarang itu dari sisi production, dimana saya pastiin timeline production kita juga sesuai gitu kan dengan timeline sales kita. Lalu selain itu juga dari sisi tenaga kerja, saya kan nggak kerja sendiri ya, kita ada tim Min Crew, Millennia Crew. Jadi dari sisi ada yang upload produk, terus sampai packing, picking, shipping ini, karena dulu awal mula kan saya kerjain semua sendiri ya, berdua dengan adik saya juga. Jadi dari mulai setrika produk, QC produk, terus sampai upload produk dan packing sampai ke ekspedisi semua dikerjain sendiri. Jadi ya kita udah melewati tantangan fase awal itu, dan saat ini bagaimana kita mau develop dari produksi brand milenial sendiri supaya customer juga kenal brand milenial itu seperti apa. Kak Anas, saat ini kan di industri fashion lagi banyak banget nih yang namanya thrifting ya. Nah, itu mempengaruhi bisnisnya kakak nggak sih? Oke, kalau aku lihat sih dari yang kemarin ini, sebelum ada pembatasan undang-undang itu ya, kalau aku lihat nggak terlalu pengaruh sih, karena memang tadi segmennya, targetnya juga berbeda gitu ya. Terus karena milenial sendiri bisa provide produk yang berkualitas dengan harga yang affordable, jadi mungkin apalagi customer sekarang juga udah lebih pinter ya, mereka akan pilih yang branded new atau yang thrifting nih gitu ya. Kalau aku lihat sih nggak terlalu jadi kompetitor kita sih gitu. Dari sisi penjualan juga masih stabil, tapi ya bersyukurnya dengan ada pembatasan undang-undang ini ya tentunya semakin menaikkan brand produk lokal, kalau aku lihat gitu. Oke, jadi ini bukan sebuah ancaman ya? Bukan threat lah. Yuk kita langsung coba lihat ya, ada produk yang dari kategori sport and outdoor. Kita ada kayak tank top, ada legging sport. Ya ini salah satu best seller kita nih Kania. Jadi ada legging sport. Nah nggak cuma yang sport aja nih Kania, tapi kita juga ada buat yang casual attire nih. Nah ini misalnya kita punya ada blus lengan pendek, milenial relax and comfort. Jadi nah kira-kira gitu kalau di mix and match. Sekarang kita udah ada di tokonya Kak Anastasia ya. Ini toko offline-nya nih. Nah Kak, aku pengen nanya lagi nih, kalau kakak kan sebenarnya fokusnya di online sales nih, tapi kan kakak juga punya offline. Nah sebenarnya dari sisi revenue tuh gimana sih Kak? Oke, jadi sebetulnya milenial itu mengcombine O2O, jadi offline to online, online to offline. Jadi kalau dari sisi revenue-nya sendiri masih cukup stabil, dan karena sekarang juga customer udah langsung bisa datang ke offline store-nya, ya ada peningkatan sih dari sisi revenue offline store. Karena memang kalau untuk produk fashion nggak bisa dipungkiri ya, kalau online kan cuma bisa lihat foto, terus kira-kira video, tapi kalau mereka datang sendiri itu mereka bisa touch, feel langsung, ngelihat sendiri kan produknya itu seperti apa, terus bisa bahannya seperti apa, terus bisa dicoba juga gitu. Jadi menghindari salah pilih size gitu. Kira-kira itu Kak. Nah, Kak Anas selama ini ya, kan udah cukup lama nih ya di bidang fashion. Ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih selama kakak membangun ataupun menjalankan bisnis ini? Oke, dukanya dulu kali ya, sukanya juga banyak sih. Ya pertama kali jualan itu pas dapet ada review rating customer gitu ya. Waduh kenapa dikasih rating 1 gitu ya. Karena mereka yang salah pilih, tapi kok di rating 1 gitu. Terus mereka nggak ngerti bahan, dibilang bahannya kurang baik lah gitu ya. Di situ sih jadi apa ya, jadi bahan pembelajaran buat kita juga sih gitu. Awalnya kita nanggepinnya kok kayaknya mereka nggak ngerti produk tapi kok kasih rating, karena kan kalau di online store itu rating customer itu benar-benar pengaruh ya gitu. Kalau sukanya sih banyak ya, kita banyak lihat review yang waktu itu ada yang beli sweater ini dipakai buat naik motor nih enak banget gitu ya. Terus ada yang pernah waktu itu dia lagi sakit ya, opnam, terus dia lagi lihat live milenial gitu, pengen belanja tapi nggak bisa, itu kondisinya lagi di opnam gitu kan. Terus akhirnya ya kita sampai keepin barangnya sampai nunggu dia sembuh gitu ya. Itu sih salah satu yang buat kita tuh orang tuh sampai bener-bener pengen banget ya dapetin produk kita. Dan ya dengan produk
kualitas yang oke, mereka bisa dapat affordable price, itu kan ya buat kita sih dan Minkru gitu seneng banget sih bisa deliver produk yang oke buat customer. Karena waktu pas kakak bangun bisnis fashion ini ada inspirasinya nggak sih kak? Oke, mungkin awalnya dari aku kecil gitu ya, udah lihat orang tua itu jualan bisnisnya seperti apa gitu ya, family business ya. Jadi aku lihat bagaimana mami aku kemana-mana itu masih belum ada online yang kita tinggal foto gitu, tapi masih bawa barang gitu ya. Terus kita ikutan event-event bazar dari kecil. Ini Lalu, jualannya baju juga? baju juga. Jadi dari dulu tuh hanya baju sih, hanya baju yang kita jual gitu. Terus kok tertarik ya gitu ya, mix and match tuh kayak seru banget gitu. Jadi ya aku mulai mendalami sih dari sisi produksinya, bahan. Jadi awalnya itu dari keluarga, dari orang tua sih yang jadi inspirasi. Nggak cuma sekedar jualannya ya, tapi kan kalau bisnis itu ada spiritnya, ada dari sisi mental gitu kan. Jadi misalnya kalau kita juga jualan online, kadang ada sepinya, kadang ada ramenya gitu. Gimana kita manage mental kita juga dan spirit juga sih. Kayak waktu itu setelah pandemi itu kan, saat pandemi itu offline store kita harus tutup kan. Jadi gimana kita cari cara nih yang kreatif supaya customer juga bisa reach produk kita tanpa mereka harus datang ke store. Dan setelah pandemi pun juga gimana mereka antusias banget ya untuk datang langsung ke toko kita. Jadi itu ya inspirasinya sebetulnya dari orang tua sih. Selain itu juga mungkin karena kita jual produknya cukup variatif ya, kita ada kiblatnya, kita lihat kayak seperti Uniqlo gitu ya. Gimana sih owner dari Uniqlo itu dulu kan ada ayah dan anak ya yang pertama kali build Uniqlo sampai sekarang jadi nomor 1 ya di dunia gitu. Itu jadi salah satu inspirasi juga sih, pelajari culture-nya mereka gimana, strategi bisnisnya mereka gimana sampai bisa ada di top level saat ini. Kak, waktu pas kuliah di Prasmul nih ya, Iya. kakak ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih? Memang terlupakan. Sebetulnya aku banyak dilatih buat jadi fleksibel ya di situ. Kan aku tuh sebelum kuliah itu apa-apa tuh terplan, terschedule. Terus kuliahnya tuh dulu inget ya, Senin, Rabu, Jumat. Terus nanti tiba-tiba tuh di hari Senin itu udah agak malam itu nanti ada tugas ya harus dikumpulin hari Rabu. Sementara kan di jeda waktu itu kan juga kita ada bisnis yang harus kita kerjain. Tapi di situ aku ingat sih salah satunya Bu Jantini ya, Bu Yanti bilang harus siap, harus fleksibel gitu ya. Siap dalam waktu berapa menit tuh harus jadi slide presentasi gitu ya. Itu sih jadi salah satunya aku jadi lebih fleksibel sih di situ. Nah terus kalau ilmunya sendiri nih yang Kak Anas rasa paling bermanfaat tuh apa? Oke. Di Prasmul itu kan diajarin ya dari business plan, terus mulai dari operation, strategiknya gimana. Kalau yang paling aplikatif sih ya dari sisi strategi manajemennya dan marketingnya sih. Karena kita punya produk, kalau kita nggak bisa pasarin, kita nggak kreatif gitu ya. Apalagi kemarin lewatin masa pandemi, itu kan ya kita nggak bisa hasilin revenue atau profit kan. Ya kalau aku lihat sih di situ ada beberapa ilmu-ilmu marketing yang kita terapin juga gitu di bisnis ini. Ini kangen nggak sama teman-teman kuliah? Kangen nggak sih? Kayak ngumpul gitu ya, ngerasain apa? Kayak dulu lagi, kayak simulasi gitu di Audi kita belajar, terus di gazebo belakang, kalau di food court, ngumpul bareng sampai jam 12 malam biasanya kita di situ kan. Ya kangen sih sebetulnya, kalau ada kesempatan buat ngumpul boleh juga. Ntar ikut class reunion ya. Jadi promosi class reunion buat teman-teman alumni yang mau reunian bisa ikutan class reunion loh. Jadi tinggal kontak aja Kakak Dilen ya di email kami. Kak Anas, Kakak ada tips nggak ya buat mahasiswa ataupun alumni ya yang ingin membangun bisnis juga di bidang fashion retail kayak Kakak? Oke. Mungkin mulai aja dulu ya, mungkin bingung apa yang mau dijual gitu ya. Mulai aja dulu, lalu mulai konsepin sih produk apa yang mau dijual, terus target marketnya mau seperti apa, mesti berani melangkah, dan ya itu tadi harus ada, tetapin dari awal sih plannya mau seperti apa, targetnya seperti apa. Kalau bisa sih untuk target yang niche market ya, jadi lebih fokus juga. Lalu gak cuma sekedar kita compete di harga aja, tapi dari sisi kalau kayak milenial itu dari sisi kualitas, dari sisi kenyamanannya. Jadi gak cuma sekedar ada produk gitu, tapi kita juga punya value sendiri gitu. Oke, sip. Oke, kita tadi udah serius-seriusan nih Kak. Sekarang waktu kita lucu-lucuan dikit nggak apa-apa ya. Aku ada trivia questions nih Kak. Jadi Kak Anas jawab aja gitu ya apapun yang terlewat di pikirannya Kak Anas gitu ya. Waktunya 60 detik saja. Oke. Siap. Kita mulai? Siap? Siap.
Jangan lama-lama nih di sini. Saya udah hawa-hawa aja jadi pengen belanja nih ya. Udah Banyak lirik yang baru. sana sini nih bajunya. Banyak yang baru. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Louis Vuitton, Dior atau Millenia. Milenia. Flat shoes, high heels atau sandal jepit. Flat shoes. Nggak makeup atau nggak mandi. Nggak makeup. Alis tebal sebelah atau lipstick nempel di gigi. Lipstick nempel di gigi. Baju bekas branded atau baju baru kaki 5. Baju baru kaki 5. Jahit baju sendiri atau beli baju jadi. Beli baju jadi. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Ganggu. Benda mana yang lebih berat, kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Kapas 10 kilo. Rambut merah, rambut pirang, atau rambutan? Rambutan, enak. Lengkapi kalimat berikut. Jika saya seorang fashion designer, saya akan Bisa bagi sendiri. ide pakaian tergila yang akan kakak buat adalah Bikin baju dari plastik. sebutkan 2 makanan yang paling sering kakak beli zaman kuliah dulu. Mie goreng, nasi goreng. It's challenge time. Nah, Kak Anas, tadi kan kita udah serius, udah lucu-lucuan, sekarang waktunya challenge time. Aku mau challenge Kak Anas ya buat mendandani aku ya ala brandnya Millenia. Challenge diterima nggak? Terima dong. Oke kalau gitu. Kak Anas, makasih banget ya hari ini udah mau sharing cerita kakak membangun bisnis fashion Millenia. Semoga cerita kakak ini bisa menginspirasi rekan-rekan alumni di sana gitu, di luar sana yang mungkin ingin membuka bisnis fashion juga seperti kakak. Thank you juga buat tim Prastia Mulia yang udah mampir ke Millenia Headquarter, ke offline store Millenia. Thank you udah support dan untuk kesempatannya ini. Sukses terus juga buat Prastia Mulia. Salam Millenia. Thank you banget rekan-rekan alumni Prasmul yang udah nonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow IG kami di @alumniprasmul, subscribe YouTube dan Spotify kami Ika Prama, juga LinkedIn kami Alumni Network Prasetya Mulia. Sampai ketemu di cerita alumni Prasmul berikutnya. Ciao Bella.